Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam video kita yang lalu kita sudah mengungkap bagaimana Yusuf Mansur itu dia akan tetap istiqomah di jalurnya. Apakah itu nanti masuk dengan jalur tipu-tipu? Di antara bentuk yang dikemukakan Yusuf Mansur setelah kita teriakin rame-rame, dia sudah nggak tampil sekarang di masjid-masjid. Tapi bukan berarti strategi Yusuf Mansur sudah mati, belum. Ada dua hal yang terus-menerus akan dikerjakan oleh Yusuf Mansur. Yang pertama sekarang ini adalah menjual kuburan. Jadi kuburan sebagai mesin uang. Yang kedua, menjadikan anak yatim sebagai kuda Troya untuk mendapatkan uang atau sedekah. Kita lihat ya, dengan warungnya yang banyak, warung steak yang ratusan itu, rupanya Yusuf Mansur masih kekurangan uang. Dia ingin mencari sumber-sumber lain yang belum digarap secara maksimal oleh masyarakat, apakah itu melalui pengurus masjid, bahkan oleh pemerintah sekalipun, yaitu menggunakan anak yatim. Kita lihat di jalan-jalan ya, itu biasanya ada orang menggendong anak kecil. Kita pikir ini ya orang yang dalam keadaan susah, ya mungkin saja mereka susah. Tapi siapa yang lebih pagi ke Jakarta melihat itu ada anak-anak kecil tuh di drop untuk menjadi pengemis. Lantas ada orang dewasa nanti menggunakan anak-anak kecil ini untuk meraih kasihan dari orang-orang yang berlalu lalang. Biasa mereka mangkal itu di tempat keramaian. Tempat keramaian itu bisa penyeberangan di pinggir jembatan gitu. Lalu dengan demikian nanti setelah sore biasanya dia akan memperoleh uang yang banyak. Dan di ujung sana sudah menunggu bosnya untuk mendapatkan setoran. Nah, Yusuf Mansur kira-kira melakukan sejenis itu. Lalu bagaimana dengan prinsip di dalam Al-Quran itu, orang-orang yang mendustakan agama Islam itu atau pendusta terhadap hari akhirat itu disebut dengan jelas oleh Allah yang berbunyi, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dan ayatnya panjang tuh sampai nanti dengan cerita Al-Maun. Tapi yang kita tegaskan di sini itu adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menyingkirkan anak yatim. Jadi disebut sebagai pendusta. Artinya catatan kerja itu nggak dianggap oleh Allah, nggak ada pahalanya. Dia dianggap pendusta Islam, pendusta hari akhirat. Salah satu sifatnya itu adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Di salat dia nggak ada guna, kata Tuhan. Dia mau naik haji nggak ada guna, itu baru disebut menyingkirkan anak yatim atau tidak memberi kesempatan kepada anak yatim. Dianggap dosanya sangat besar. Apalagi menjadikan anak yatim sebagai kuda Troya untuk mendapatkan uang. Nah, Yusuf Mansur mungkin belum publikasi secara masif ini lembaga yang akan dia bentuk. Biasanya kalau diteriakan ramai-ramai, dia mundur dulu dan menunggu waktu yang tepat. Karena itu kita awasi terus saja supaya dia tidak memperoleh kesempatan untuk menjual ide-idenya dengan menunggangi anak yatim. Kenapa? Karena upaya-upaya Yusuf Mansur sebelumnya itu sekarang ini sudah kandas. Apa misalnya yang sudah kandas itu? Misalnya mengumpulkan sedekah, menjadi pengepul sedekah dari masjid-masjid atau majlis taklim. Yang sekali dia beroperasi itu dia bisa mendapat miliaran. Itu dia sekarang sudah ditolak.
Kalaupun ada pengurus masjid yang berani mengundang dia, pengurus masjid itu juga dijadikan musuh oleh masyarakat sekarang ini. Jadi nggak ada yang berani. Kiai-kiai yang punya pesantren ingin meniru langkah Yusuf Mansur, kalau di luar kendali Yusuf Mansur, itu biasanya akan dilaporkan oleh Yusuf Mansur. Nah, kalau dia terang-terangan bersama Yusuf Mansur, itu biasanya pesantren itu juga diboikot. Itu juga sudah nggak laku. Lalu Yusuf Mansur dulu itu kan menjual cerita rumah tahfiz, Darul Quran. Gitu. Dari situ dia jual, dia roadshow kemana-mana, jualannya Darul Quran atau rumah tahfiz Quran atau mahat tahfiz Quran. Gitu. Rupanya sekarang karena memang tujuannya tidak baik, yang terlihat itu ya rumah tahfiz itu sepi, bahkan sudah nyaris mati. Kenapa? Karena nggak ada prestasinya. Di tingkat DKI misalnya nggak ada namanya terkenal. Di tingkat kecamatan juga nggak ada. Karena memang tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan dari rumah tahfiznya. Akhirnya wali santri secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menarik anaknya dipindahkan ke tempat lain gitu. Karena di situ tuh hanya sarana jualan untuk mendapatkan uang ya, baik itu melalui wali santri ataupun dari lembaga-lembaga lain yang mau mengeluarkan dengan CSR gitu. Corporate Social Responsibility. Jadi sebagai tanggung jawab sosialnya biasanya di akhir tahun itu biasanya mereka menyumbang, memberikan bantuan. Nah, itu sekarang juga sudah kehilangan pamor. Maka langkah berikutnya yang akan dilakukan sekarang adalah menjual cerita anak yatim. Seperti apa bentuknya? Mungkin ini agak modern dikit lah, nggak mungkin lah dia gendong-gendong anak yatim lalu mendapatkan uang gitu. Tapi kalau keadaan mungkin dilakukan juga. Karena pernah kita lihat di televisi, Yusuf Mansur menggendong orang cacat dan dijual ceritanya, padahal itu ceritanya bohong saja gitu. Maka sekarang ini hal yang sama juga akan dilakukan, karena itu kita perlu berteriak agar hati-hati. Lalu ada orang mengatakan kalau gitu apa salahnya, apa kita tidak boleh lagi membantu anak yatim dan orang miskin. Ini ada interpretasi baru ya yang kita lihat sebagai pengamalan Al-Ma'un. Banyak pengusaha sekarang ini atau orang-orang kaya di lingkungan RT itu, dia melihat masjid itu misalnya dia bertanggung jawab terhadap operasional masjid. Jadi masjid tidak perlu lagi mengumpulkan kerenceng di jalan-jalan. Kebutuhan masjid secara bulan dia tanggung. Kemudian kalau ada anak yatim di lingkungannya, anak yatim itu juga dia tanggung. Jadi cerita nggak besar-besar gitu. Ada orang-orang yang orang miskin yang pintar gitu. Dia dengan bersenang hati mencarikan biaya sekolahnya sehingga dia tuh terbebas dari kemiskinan. Pokoknya di lingkungannya itu tidak boleh ada orang miskin. Tidak boleh ada anak yatim yang keleleran gitu. Tidak hanya itu. Itu para janda kalau terjadi di lingkungan RT-nya itu juga dia carikan jalan keluar gitu. Dia kasih bantuan. Jadi berislamnya itu langsung gitu. Tidak lagi ke dalam cerita-cerita besar gitu. Cerita membuat yayasan besar-besar, nanti ujung-ujungnya dana itu juga diselewengkan atau takut diselewengkan gitu. Maka sekarang tuh muncul ide seperti itu di lingkungan misalnya di RT atau katakanlah satu majlis taklim atau satu jemaah masjid gitu. Dilihat berapa orang miskin di sekitar itu didata. Lalu dengan tidak banyak bicara mereka mencoba mengcover kebutuhan anak yatim. Jadi anak yatim bukan disingkirkan, apalagi dijual gitu. Bukan dengan cara menjadikan anak yatim sebagai kuda Troya, lalu mendapat keuntungan dari cerita anak yatim. Tidak begitu, tapi anak yatim itu didata demikian rupa, tapi dalam lingkup yang lebih kecil. Itu sebenarnya juga memberikan dampak yang sangat positif. Itu sekarang penafsiran Al-Ma'un yang dipakai orang, bagaimana memberikan solusi terhadap kehidupan sosial kita. Anak-anak yatim itu, fakir miskin, kemudian para janda itu diperhatikan gitu. Dicarikan solusi.
Karena dengan demikian solusinya itu menjadi lebih jelas. Misalnya apa 100 orang, apa 50 orang, apa kurang dari itu. Pokoknya setiap bulan itu masjid tidak kekurangan, anak yatimnya bisa terbantu. Inilah yang disebut dengan orang-orang tidak mau disebut sebagai pendusta dalam beragama yang penuh dengan lip service, yang nanti di akhirat amal itu tidak dihitung oleh Allah karena mereka menjadikan anak yatim sebagai kuda Troya. Nah, cerita Yusuf Mansur ini perlu kita antisipasi karena mereka akan menjadikan anak yatim sebagai kuda Troya. Dapat duit di sana untuk apa Maria? Untuk membangun cerita-cerita bisnis ya, yang terkenal itu kan sekarang ada warung steak and shake dan lain-lain gitu. Itu tujuannya bukan dia cinta kepada anak yatim. Malah semakin banyak anak yatim, tentu jualannya akan makin hebat gitu. Inilah perbuatan terkutuk yang akan dilaknat oleh Allah, oleh Rasul dan semua orang-orang beriman. Mari kita awasi terus. Semoga di tempat kita jangan sampai kedatangan orang-orang yang layak kita kutuk. Jangan sampai kedatangan orang-orang yang dimusuhi oleh Allah, dimusuhi oleh Rasulullah, dan dimusuhi oleh orang-orang beriman yang mengerti keimanannya. Kita awasi terus supaya anak yatim ini jangan sampai dijadikan kuda Troya oleh Yusuf Mansur untuk mendapat harta. Yang dari harta itu nanti dia berfoya-foya, dan sebagian dia bangga-banggakan dengan kesuksesan membeli tanah dan membangun warung steak and shake untuk usaha demi kepentingan pribadi. Anak yatim tinggal di belakang, namanya dijual kemana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.